Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Slamet Riyadi. Kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik dari Hikayat 1001 Malam. Kali ini kisah tentang kuda ajaib. Sebelum melangkah lebih jauh, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komentar. Juga buat teman-teman yang sudah share video ini. Dan buat yang masih baru menikmati kisah 1001 Malam, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Juga klik tombol loncengnya, karena setiap klik dukungan Anda membuat saya serasa terbang bersama kuda ajaib. Kita mulai ceritanya. Pada masa lalu ada seorang raja dari keturunan raja-raja Persia. Raja Sabur namanya. Dia adalah raja yang terkaya pada zamannya. Dia raja yang murah hati dan mencintai rakyatnya. Raja ini memiliki 3 orang putri yang cantik jelita dan seorang putra yang juga tampan. Sudah menjadi adat kebiasaan kerajaan yang mengadakan 2 kali perayaan festival tahunan, yaitu pada musim semi dan musim gugur, di mana pada kesempatan ini dia membuka istananya bertatap muka secara langsung bersama rakyatnya dan memberikan santunan kepada rakyat. Selain itu dia juga memberikan tunjangan untuk para pegawai istana dan seluruh pasukannya. Rakyat negeri itu akan bersukacita datang ke istana untuk memberi penghormatan dan membawakan hadiah menurut kemampuan mereka. Raja Sabur sangat menyukai hal-hal yang berhubungan dengan sains dan geometri. Dan pada suatu hari ketika dalam perayaan festival tahunan, dia sedang duduk di atas singgasananya, datanglah kepadanya 3 orang bijak. Mereka adalah para ilmuwan yang ahli dalam berbagai penemuan. Mereka terampil dalam membuat barang-barang yang aneh dan langka. Mereka terdiri dari 3 orang dari negara dan bangsa yang berbeda. Yang pertama dari India, yang kedua dari Yunani, dan yang ketiga dari Persia. Pertama, ilmuwan India itu datang maju ke depan dan bersujud di hadapan raja, memberikan ucapan perayaan festival dan memberikan hadiah berupa sosok patung pria yang memegang trompet di tangannya, terbuat dari logam emas dan perak. Ketika Sabur melihat ini, dia bertanya, "Wahai orang bijak, apakah keistimewaan patung emas ini?" Dan orang India itu menjawab, "Wahai Paduka, jika sosok ini ditempatkan di gerbang kota, dia akan menjadi penjaga di atasnya. Dan ketika ada musuh yang masuki gerbang kota, dia akan membunyikan trompetnya dengan suara yang keras, sehingga raja bisa bersiap-siap untuk menghadapi serangan yang tiba-tiba." Raja sangat kagum melihat ini dan berseru, "Luar biasa, hai orang bijak, dan jika apa yang kau katakan ini benar, aku akan mengabulkan permintaanmu." Kemudian majulah orang kedua, yaitu ilmuwan dari Yunani. Sambil bersujud di hadapan raja, dia menghadiahkan sebuah baskom perak dengan seekor burung merak yang terbuat dari emas. Di tengahnya dikelilingi 24 anak ayam dari logam yang sama. Raja Sabur sejenak memandanginya dan menoleh kepada ilmuwan Yunani tersebut, lalu berkata padanya, "Wahai orang bijak, apa keistimewaan dari burung merak ini?" "Wahai Paduka Raja," jawabnya, "setiap jamnya, baik siang atau malam, burung ini akan mematuk salah satu anaknya dengan suara yang keras selama 24 jam, dan ketika akhir bulan ia akan membuka mulutnya dan kau akan melihat bulan sabit di dalamnya." Dan raja berkata, "Jika apa yang kau ceritakan itu benar adanya, aku akan kabulkan keinginanmu." Kemudian majulah orang ketiga, ilmuwan dari Persia. Sambil bersujud di hadapan raja, dia menghadiahkan seekor kuda sebesar kuda asli yang terbuat dari kayu eboni yang hitam, dihiasi dengan balutan emas dan permata, dengan pelana, tali kekang, dan sanggurdi yang sangat indah. Dan ketika Raja Sabur melihat ini, dia merasa takjub. Dia terkesima atas keindahan bentuk dan balutan ornamen hiasannya. Kemudian dia bertanya, "Apa keistimewaan dari kuda kayu ini?" Orang Persia itu menjawab, "Wahai Paduka Raja, keistimewaan kuda kayu ini adalah siapapun yang menaikinya, kuda ini akan membawanya terbang dengan penunggangnya di udara kemanapun yang dia mau, dengan jarak tempuh setara dengan perjalanan selama 1 tahun. Raja takjub dan kagum pada ketiga hadiah tersebut. Dia matinya ketika benda itu satu persatu. Kemudian dia berpaling pada para ilmuwan itu dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan, aku pasti akan mengabulkan apapun permintaan kalian."
Kemudian raja menjamu ketiga ilmuwan itu selama 3 hari di istananya agar dia bisa menguji benda-benda penemuan yang mereka hadiahkan. Setelah penjamuan makan, mereka membawa benda-benda itu ke hadapannya dan masing-masing mengambil penemuan yang mereka bawa dan menunjukkan padanya cara penggunaannya. Manusia logam meniup trompetnya, burung merak mematu anak-anaknya, dan ilmuwan dari Persia itu menaiki kuda kayu, di mana kuda kayu itu melesat terbang tinggi bersamanya, kemudian perlahan turun lagi di hadapan Raja Sabur. Ketika Raja Sabur melihat ini, dia terkagum-kagum dan terkesima. Kemudian dia berkata kepada 3 ilmuwan tersebut, "Sekarang aku harus menepati apa yang sudah kujanjikan pada kalian. Jadi, apa permintaan kalian? Aku pasti akan mengabulkannya." Jadi berita kecantikan putri raja sebenarnya telah tersebar hingga keluar kerajaan, dan hal itu terdengar sampai ke telinga ketiga ilmuwan tersebut. Maka mereka serempak menjawab, "Jika Paduka Raja senang dan menerima hadiah dari kami dan mengizinkan kami untuk membuat permintaan, kami menginginkan agar putri tuanku Paduka Raja menjadi pengantin kami, sehingga kami akan menjadi menantu Paduka. Dan dengan kemampuan kami akan selalu ada untuk Anda jika ada sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi pada Anda." Kata raja, "Baiklah, aku akan kabulkan permintaan kalian." Maka segera dipanggilkan juru nikah untuk segera menikahkan setiap orang bijak ini dengan salah satu putrinya. Saat itu, putrinya berada di balik tirai ketika terjadi pembicaraan antara raja dan ketiga orang tersebut. Yang ketika mereka mendengarnya, terutama putri yang tergoda, sangat terkejut dan kecewa. Karena dari yang dilihatnya, orang Persia itu adalah seorang lelaki tua, berusia 100 tahun, dengan rambut penuh uban, kulit yang keriput, kumis dan janggutnya yang sudah memutih, pipinya cekung, berhidung pesek, wajahnya seperti celemek tukang sepatu. Giginya berantakan, bibirnya seperti ginjal unta yang tebal dan menjuntai. Singkatnya, untuk sang putri dia bagaikan sebuah teror yang menakutkan. Karena pria ini wajahnya benar-benar buruk pada masanya dan menakutkan di usianya. Sedangkan putri yang termuda ini adalah gadis cantik dengan mata yang anggun seperti rusa, kulitnya cerah seperti batu safir yang paling lembut dan lebih terang daripada bulan saat purnama. Dia lebih cantik dan lebih manis dari semua saudara perempuannya. Begitu dia melihat hendak dinikahkan dengan orang Persia, dia lari ke kamarnya dan menangis tak henti-hentinya. Di mana pada saat yang sama saudara laki-lakinya yang baru saja kembali dari suatu perjalanan, ketika dia hendak memasuki kamarnya, dia mendengar suara tangisan. Yang segera dia mencari asal suara tangisan itu dari kamar adiknya. Kemudian dia bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu sedih? Ada apa denganmu? Ceritakan padaku apa yang terjadi." Dengan terisak-isak dia menjawab, "Wahai kakak, tak ada yang aku sembunyikan. Jika semua keputusan diambil ayah tanpa mempertanyakan kepadaku, mungkin lebih baik aku keluar dari sini. Karena keputusan ini hanya demi kesenangan ayah. Lebih baik aku berpisah saja darinya. Meskipun dia tak akan memberiku apa-apa, biarlah Tuhan yang akan menjaga dan melindungiku." Pangeran berkata, "Katakan kepadaku, apa maksud dari perkataanmu ini? Apa yang membuatmu marah?" "Wahai kakakku," jawab sang putri, "perlu engkau ketahui, ayah akan menikahkan aku dengan seorang penyihir jahat yang memberi hadiah untuknya. Sebuah kuda kayu yang membuatnya terpesona akan keahliannya. Tetapi buatku, aku tak akan mau menjadi istrinya dan tak akan pernah. Lebih baik aku tak pernah terlahir ke dunia ini." Pangeran berusaha menenangkan dan menghiburnya. Kemudian dia menemui ayahnya dan berkata, "Untuk apa penyihir ini di sini? Mengapa engkau menjanjikan akan menikahkan adikku dengan penyihir ini? Apa yang membuatmu melakukan ini? Karena sama saja kau menukar adikku dengan mainan kuda kayu itu. Ini tidak benar, ini tidak seharusnya terjadi." Saat itu orang Persia yang berdiri di samping Raja Sabur, dia mendengar kata-kata pangeran. Dia tersinggung dan merasa dipermalukan dan dipenuhi dengan amarah. Kemudian raja berkata, "Hai anakku, lihatlah kuda ini, kau pasti akan tercengang dengan kemampuannya." Kemudian raja minta para pelayan untuk membawakan kuda itu ke hadapannya. Dan ketika pangeran melihatnya, ternyata kuda itu membuatnya takjub. Masih dengan tatapan sinis, dia mencoba menaikinya dan memukul sisi-sisinya dengan besi sanggurdi. Tetapi kuda itu tak bergerak sedikit pun. Lalu raja berkata kepada orang Persia,
Tunjukkan padanya cara mengoperasikannya agar dia bisa membantumu untuk mendapatkan keinginanmu. Orang Persia yang merasa sakit hati kepada pangeran karena telah menolaknya untuk menjadi suami dari adiknya, maka dia segera menunjukkan kepadanya tuas di sisi kanan kuda untuk memulai menerbangkannya dan berkata kepadanya, "Tarik tuas ini." Setelah itu pangeran menarik tuasnya dan kuda itu segera terbang tinggi ke udara bersamanya seperti seekor burung terbang tinggi hingga kemudian hilang dari pandangan. Di mana raja yang terus memandang langit merasa gelisah dan kebingungan lalu berkata kepada orang Persia, "Hai orang bijak, sekarang bagaimana caramu membuatnya turun?" Tetapi dia menjawab, "Oh paduka raja, aku tak bisa melakukan apa-apa. Mungkin engkau tak akan pernah melihatnya lagi. Itu semua karena ketidaktahuan dan kesombongannya. Mengapa dia tak menanyakan kepadaku bagaimana caranya turun? Sedangkan aku sendiri lupa untuk memberitahunya." Ketika raja mendengar ini, dia sangat marah dan memerintahkan pengawal untuk menangkap orang Persia itu. Lalu ia dijebloskan ke dalam penjara, sementara raja yang gelisah melemparkan mahkota dari kepalanya. Kemudian dia mengunci diri di dalam istana dengan perasaan bersalah yang membuatnya terus menangis dan gelisah. Begitu juga dengan permaisuri dan ketiga putrinya, serta semua penduduk kota, di mana pada perayaan festival kali ini, kegembiraan mereka berubah menjadi penderitaan dan kesedihan. Itulah yang terjadi di istana. Sementara itu, kuda itu tak berhenti terbang bersama sang pangeran sampai dia melewati awan di mana dia tersesat dan bingung cara mengendalikannya. Dia menyesal karena telah menaiki kuda itu dan berkata kepada dirinya sendiri, "Sungguh ini pasti cara licik orang Persia itu untuk membunuhku, karena aku sudah menolak lamarannya. Tetapi aku jadi heran, bukankah dia yang membuat tuas untuk terbang juga membuat tuas untuk turun?" Pangeran adalah seorang pemuda yang jeli dan cerdas, maka dia memeriksa semua bagian pada tubuh kuda kayu itu, tetapi tak menemukan apapun kecuali tuas yang berbentuk seperti kepala ayam jantan di bahu kanan dan kirinya. Kemudian dia memutar tuas sebelah kanan, di mana kuda itu terbang ke atas lebih cepat dari sebelumnya. Maka dia mengembalikannya lagi ke posisi semula. Kemudian dia memutar tuas sebelah kiri dan segera gerakan kuda itu berhenti dan mulai turun sedikit demi sedikit menuju permukaan bumi. Ketika pangeran melihat ini dan mengetahui cara mengendalikan kuda itu, dia sangat gembira dan bersuka cita. Kemudian dia mulai turun, memutar kepala kudanya kemanapun yang dia mau, membuatnya naik dan turun sesuka hati sampai dia benar-benar menguasai gerakannya. Pangeran terus terbang bersama kuda kayu itu dan tidak turun sepanjang hari itu karena tunggangan itu telah membawanya jauh dari kerajaannya. Dan saat dia turun, dia mengalihkan pandangan melihat berbagai kota dan negara yang dia lewati yang tak pernah diketahuinya, karena memang dia belum pernah melihat kota itu seumur hidupnya. Di antaranya dia melihat ada sebuah kota dengan penataan yang indah di tengah-tengah lahan hijau dengan banyak pepohonan dan sungai, di mana dia merenung dan berkata kepada dirinya sendiri, "Aku ingin tahu itu kota apa dan negara mana itu." Maka dia mulai mengintarinya di atasnya, mengamati dari kanan dan kiri. Pada saat itu hari sudah menjelang senja dan matahari sudah mulai terbenam. Dia berkata, "Aku tak melihat tempat yang lebih baik untuk melewatkan malam selain di kota ini. Sebaiknya aku menginap di sini malam ini, dan besok aku akan pergi ke kerajaanku. Aku akan beritahu ayah dan keluargaku apa yang terjadi dan apa yang telah aku lihat dengan mataku." Kemudian dia mengarahkan dirinya untuk mencari tempat di mana dia dapat aman menempatkan kudanya yang tak seorang pun boleh melihatnya. Dan saat itu dia melihat sebuah istana yang dikelilingi oleh tembok besar dengan menara benteng yang menjulang tinggi ke udara di tengah-tengah kota yang dijaga oleh 40 pasukan berpakaian lengkap, bersenjatakan tombak, pedang, busur, dan anak panah. Dia berkata, "Sepertinya ini tempat yang bagus." Kemudian dia memutar tuas di mana kuda kayu itu turun bersamanya, mendarat dengan lembut di atas atap istana. Maka pangeran segera turun dari kudanya dan mulai berkeliling di sekitar kuda dan memeriksanya sambil berkata, "Sungguh dia yang membuatmu adalah seorang pengrajin yang cerdas yang akan menyatukanku kembali bersama keluargaku. Aku pasti akan memberinya segala macam hadiah dan akan memohon kepada ayahku untuk memberi penghargaan atas keahliannya." Pada saat itu, malam telah tiba dan pangeran masih duduk di atas atap.
sampai dia yakin bahwa semua yang ada di istana telah tertidur. Saat itu rasa haus dan lapar melanda karena dia belum makan sejak kepulangannya. Maka dia berkata kepada dirinya sendiri, sepertinya di istana ini pasti akan ada banyak makanan. Kemudian dia meninggalkan kudanya di sana dan pergi mencari makan. Saat itu dia melihat ada sebuah tangga. Kemudian dia menuruninya dan mendapati dirinya berada di sebuah pelataran yang dilapisi marmer putih dan batu bualam yang bersinar terkena pantulan cahaya bulan. Dia kagum dengan keindahan seni arsitekturnya, tetapi sampai saat itu dia tak mendengar suara sedikit pun. Seperti tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Dia berdiri dalam kebingungan, melihat ke kanan dan ke kiri, dan tak tahu kemana harus dia pergi. Dia berkata kepada dirinya sendiri, tak ada yang bisa kulakukan di sini. Sebaiknya aku segera kembali ke tempatku, meninggalkan kudaku, dan aku akan melewatkan malam dengannya. Dan besok aku akan segera kembali ke kerajaanku. Ketika dia masih sibuk berbicara pada dirinya sendiri, dia melihat ada cahaya dari dalam istana. Kemudian dia bergegas menuju ke sana. Ternyata cahaya itu berasal dari lilin yang berdiri di depan pintu istana. Ada seorang kepala kasim yang berbadan besar, lebih panjang dari papan dan lebih lebar dari bangku. Dia berbaring tertidur di depan pintu dengan gagang pedangnya yang berkilauan terkena pantulan cahaya lilin. Dan di samping kepalanya ada sebuah kantong kulit yang tergantung pada sebongkah batu granit. Ketika pangeran melihatnya, dia kaget. Namun dia berusaha untuk menguasai dirinya. Lalu dia mengulurkan tangannya ke kantong kulit itu dan mengambilnya. Kemudian ia membawanya ke tempat bersisa dan membukanya, di mana di dalamnya terdapat makanan dan minuman. Maka dia segera makan sampai kenyang dan menyegarkan dirinya dengan minum air. Setelah itu dia menggantungkan kembali kantong itu pada tempatnya. Dengan perlahan, pangeran menarik pedang Kasim itu dari sarungnya, lalu membawanya sementara kepala Kasim itu masih tertidur pulas. Kemudian pangeran melanjutkan masuk ke dalam istana sampai dia tiba di sebuah pintu dengan tirai yang tertutup di depannya. Maka perlahan dia mengangkat tirai itu. Kemudian dia masuk, di mana dia melihat ada sebuah ranjang yang terbuat dari gading bertatakan mutiara dan permata, dengan 4 orang pelayan perempuan yang tertidur di sekitarnya. Pangeran itu naik ke atas ranjang dan melihat ada seorang gadis yang terbaring tidur dengan wajah yang tertutup sebagian rambutnya. Perlahan disibakkan rambut itu dari wajahnya dan nampaklah wajah gadis yang cantik jelita. Ketika dia melihat ini, dia kagum akan kecantikannya, sehingga tidak lagi memperhitungkan keselamatan nyawanya. Kemudian dia mendekatkan wajahnya dengan tubuh yang gemetar di setiap sarafnya. Dia memberanikan diri mencium pipi kanannya. Sampai tiba-tiba wanita itu terbangun dan melihat wajah pangeran itu sudah ada di depan wajahnya. Lalu dia bertanya kepadanya, "Siapakah kamu dan dari mana engkau?" Pangeran menjawab, "Aku adalah pelayanmu dan kekasihmu." "Lalu siapa yang bawamu kemari?" tanyanya. "Keberuntunganku," jawab pangeran. Kemudian gadis itu berkata, "Sepertinya kamu adalah pangeran yang ditolak lamaranmu oleh ayahku. Kata ayah, wajahmu buruk dan aku pasti tak akan menyukainya. Sungguh ayahku sudah berbohong padaku, karena ternyata kamu tampan." Jadi begini, ada seorang putra raja dari India yang bermaksud untuk melamarnya, tetapi ayahnya menolaknya dengan alasan putrinya tak akan menyukainya. Dan gadis itu mengira pangeran itu adalah dia. Maka ketika dia melihat ketampanannya, hatinya terperangkap oleh jerat cinta seperti api yang menyala-nyala. Dan mereka melanjutkan berbicara dan asik bercanda. Saat itu para pelayan yang menjaganya terbangun dari tidur mereka dan melihat seorang pria duduk dengan majikan mereka, lalu berkata kepadanya, "Wahai nona, siapa pria ini yang bersamamu?" Jawab gadis itu, "Aku tidak tahu. Tadi ketika aku bangun, dia sudah duduk di dekatku. Sepertinya dia yang melamarku pada ayahku." "Hai nona," jawab mereka, "demi Tuhan, nona bukan pria ini yang melamarmu, karena yang melamarmu sudah sangat tua dan keriput. Sedangkan dia ini tinggi dan tampan. Sungguh jika dia yang melamarmu, sepertinya dia dan nona sangat serasi." Kemudian mereka pergi ke kepala Kasim yang masih tertidur pulas. Kemudian pelayan itu membangunkannya dan kepala Kasim terbangun dengan sikap siaga. Mereka bertanya, kamu ini kan penjaga istana. Bagaimana bisa ada orang yang masuk ke dalam istana sementara kita sedang tertidur?"
Ketika Kasim mendengar ini, dia melompat dengan segera hendak mengambil pedangnya, tetapi sudah tak ada, hanya tertinggal sarung pedangnya. Maka dia ketakutan dan kebingungan. Kemudian dia masuk dan tercengang melihat sang putri sudah duduk berbicara dengan seorang pria. Lalu dia bertanya kepada pria itu, "Oh tuanku, engkau dari manusia atau jin?" "Hai penjaga istana," jawab pangeran, "berani sekali kamu ini. Bahkan kepada seorang pangeran dari keturunan Raja Persia, kamu masih tidak percaya dan menganggapku dari bangsa jin." Kemudian dia mengambil pedang di tangannya dan berkata, "Aku adalah menantu raja dan dia sudah menikahkan aku dengan putrinya dan memintaku untuk menghampirinya untuk berbulan madu." "Oh tuanku," jawab Kasim, "jika engkau memang benar seorang manusia, silakan engkau buktikan." Kemudian dia berlari ke arah raja sambil berteriak. Dan ketika raja mendengar teriakannya, dia berkata kepadanya, "Hai, apa yang terjadi denganmu? Katakan secepatnya, karena kau sudah mengganggu tidurku." "Wahai paduka raja," jawab Kasim, "segeralah tolong putrimu, karena ada sosok jin yang menjelma sebagai seorang pangeran dan dia telah menguasai putrimu." Ketika raja mendengar ini, dia berpikir untuk membunuhnya dan berkata, "Bagaimana bisa kau bersikap ceroboh terhadap putriku dan membiarkan jin jahat itu datang padanya?" Kemudian raja bergegas ke istana sang putri, di mana dia menemukan para pelayan wanita itu sedang berdiri menunggu kedatangannya. Lalu raja berkata kepada mereka, "Apa yang terjadi pada putriku?" "Duhai raja," jawab mereka, "kami sedang tertidur pulas dan ketika kami bangun, kami mendapati sudah ada seorang pria yang duduk dan berbicara dengannya. Karena dia tampan, kami tak pernah melihat pangeran yang tampan seperti dia. Lalu kami menanyainya bagaimana dia bisa masuk ke kamar sang putri. Dan dia menjelaskan bahwa Anda telah menikahkan putri Anda dengannya. Selebihnya kami tidak tahu apa-apa. Juga tidak tahu apakah dia dari bangsa jin atau dari manusia. Tetapi dia sepertinya orang yang sederhana dan dibesarkan dengan baik. Karena sepengetahuan kami, dia tak melakukan apapun yang tidak pantas." Ketika raja mendengar ini, amarahnya mereda. Kemudian dengan diam-diam dia mengangkat tirai dan melihat ke dalam. Dan melihat seorang pangeran dengan tubuh yang tinggi berwajah tampan sedang duduk berbicara dengan putrinya. Menyaksikan pemandangan ini, dia tak bisa menahan diri dan memperhitungkan keselamatan putrinya. Kemudian dia menyisihkan tirai, bergegas masuk ke dalam seperti seorang algojo dengan pedang terhunus di tangannya. Ketika pangeran melihatnya, dia berkata kepada sang putri, "Apakah ini ayahmu?" "Ya," jawabnya. Kemudian dia melompat berdiri dan mengambil pedang yang ada di tangannya. Lalu berteriak kepada raja dengan teriakan yang begitu keras sehingga membuat raja bingung. Raja akan menimpakan pedangnya pada pangeran, tetapi ketika melihat bahwa pangeran itu lebih kuat daripada dia, raja kembali menyarungkan pedangnya dan berdiri sampai pangeran itu mendatanginya. Ketika pangeran itu menyapanya dengan sopan, kemudian raja berkata kepadanya, "Wahai pemuda, kamu dari bangsa manusia atau bangsa jin?" Kata pangeran, "Tidakkah aku menghormati hakmu dan kehormatan putrimu? Apakah aku akan menumpahkan darahmu? Sangat disayangkan jika kau menganggapku dari bangsa jin. Sedangkan aku yang pangeran dari raja-raja Persia. Tak terlintas dalam pikiranku untuk mengambil kerajaanmu atau menggoyahkanmu dari kekuasaanmu, atau bahkan merampas semua harta bendamu." Ketika raja mendengar kata-katanya, dia terpesona dengan rasa kagum dan takut padanya. Lalu berkata, "Jika kamu benar seorang pangeran seperti yang kamu ceritakan, bagaimana mungkin kamu bisa masuk istanaku tanpa seizinku? Dan kau telah mengotori kehormatanku, berjalan menemui putriku dan berpura-pura bahwa kamu adalah suaminya. Padahal orang yang melamar putriku sudah aku bunuh raja beserta anaknya. Dan sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu dari perbuatanku? Jika aku berteriak kepada budak dan pelayanku dan meminta mereka untuk membunuhmu, mereka pasti akan membunuhmu dengan segera. Kalau begitu, siapa yang akan melepaskanmu dari tanganku?" Ketika pangeran mendengar kata-kata dari raja ini, dia menjawab, "Sungguh aku heran kepadamu dan lemah sekali kecerdasanmu. Memangnya engkau bisa mendapatkan untuk putrimu pasangan yang lebih baik dariku? Dan apa kau pernah melihat yang lebih gagah dan lebih layak dengan pangkat dan kekuasaan daripada aku?" "Tidak," kata raja kembali. "Tapi ya mana muda, aku ingin kau melamarnya di hadapan para saksi agar aku bisa menikahkannya denganmu di depan umum. Tetapi sekarang pikir saja sendiri, bagaimana bisa aku akan menikahkannya denganmu secara pribadi, sementara kau sudah mencemarkan namaku?" "Aku mengerti maksudmu, duhai raja," jawab pangeran. "Tetapi jika masih menunggu besok,
Bisa jadi para budak dan pengawalmu akan menangkap dan membunuhku. Maka kau hanya akan memamerkan aibmu sendiri dan rakyatmu akan terbagi antara percaya dan tidak percaya kepadamu. Sebaiknya engkau ikuti saja apa yang akan aku usulkan kepadamu, kata raja. Sekarang katakan, aku mau mendengar apa yang akan kamu usulkan. Dan pangeran berkata, yang aku usulkan adalah bahwa kita akan bertemu di medan pertempuran. Nanti siapapun yang berhasil membunuh, maka dia berhak untuk kerajaan ini. Atau kalau tidak, biarkan aku beristirahat dulu malam ini, dan besok pagi bawa semua penunggang kuda serta pelayanmu. Tapi sebelumnya beritahu dulu berapa jumlah mereka, kata raja. Jumlah mereka 40.000 pasukan berkuda, itu di luar budak-budakku sendiri dan para pengikutnya, dan jumlahnya serupa dengan mereka. Saat siang hari ketika sedang beristirahat, kata pangeran, apakah engkau mau menyusun mereka untuk melawanku, dan katakan pada mereka, orang ini adalah yang mau melamar putriku dengan syarat bahwa dia akan bertempur sendirian melawan kalian semua, karena dia merasa bahwa dia akan bisa mengalahkanmu dan membuat kalian bertekuk lutut, dan kamu tidak akan pernah menang melawan dia. Katakan seperti itu dan biarkan aku bertempur dengan mereka. Jika mereka membunuhku, maka rahasiamu akan aman tersembunyi dan kehormatanmu semakin terjaga. Namun jika aku berhasil mengatasinya, maka akulah yang akan menjadi seorang raja. Bagaimana menurutmu? Raja menyetujui usulannya dan menerima proporsinya. Meskipun dia heran dengan rasa percaya diri dari pangeran yang terlalu tinggi untuk berperang melawan seluruh pasukannya, seperti yang telah dia gambarkan padanya. Dengan perasaan yakin bahwa dia akan binasa di medan perang dan akan bebas dari rasa takut akan aib, maka dia memanggil Qasim dan memintanya langsung menemui wazirnya dan memintanya untuk mengumpulkan seluruh pasukan dengan persenjataan lengkap dan menaiki kuda mereka. Qasim membawa perintah raja kepada wazir yang segera memanggil panglima pasukan dan para tetua kerajaan dan meminta mereka untuk mengenakan baju perang mereka, lalu menaiki kuda dan bersenjata lengkap untuk masuk ke dalam barisan pertempuran. Sementara itu, raja sedang duduk dan bercakap-cakap dengan pangeran. Raja merasa senang akan kecerdasannya sampai fajar menyingsing. Ketika dia kembali ke istananya dan duduk di singgasananya, dia merintahkan seluruh pasukan untuk naik dan memasangkan pelana yang terbaik dari kerajaan, kuda dengan tandu dan ornamen yang bagus, lalu membawanya kepada pangeran. Tapi pangeran itu berkata, wahai baginda, aku tak akan naik sampai aku melihat seluruh pasukan dan menyaksikan semua. Jadilah seperti yang kau mau, jawab raja. Kemudian mereka memasuki medan pertempuran, di mana seluruh pasukan sudah berjajar, dan pangeran memandang mereka lalu mencatat jumlah mereka yang ternyata cukup besar. Setelah itu raja berseru kepada mereka, hai kalian semua, telah datang kepadaku seorang pemuda yang mencari putriku untuk dinikahinya. Tak pernah aku melihat yang lebih baik daripada dia. Tidak pernah. Sekarang buktikan bahwa pangeran ini gagah berani ataukah seorang pengecut, karena dia merasa bahwa dia pasti akan mengalahkan kalian semua seorang diri. Bahkan seandainya kalian berjumlah 100.000, namun buat dia kalian hanya sedikit. Tapi kita lihat saja nanti, ketika dia menyerangmu, bagaimana nasibnya di atas ujung tombak atau ujung pedangmu, karena memang dia benar-benar telah membuat masalah yang serius. Kemudian dia berkata kepada pangeran, bangunlah enak, dan lakukan apa yang sudah kau katakan. Duhai raja, jawabnya, kau memperlakukanku dengan tidak adil. Bagaimana bisa aku maju melawan mereka, sedangkan aku hanya berjalan kaki, dan mereka sudah siap bersenjata lengkap. Tadi aku sudah memintamu naik dan kau menolaknya, sahut raja. Ya sudah, ambil saja dari kudaku mana yang kau inginkan. Tetapi pangeran berkata, tak ada kudamu yang akan membuatku senang, dan aku tak akan menunggang apapun kecuali yang hendak aku datangi. Dan di mana kudamu? Tanya raja. Di atas istana, jawab pangeran. Dan raja berkata, di bagian mana dari istanaku? Di atas atap, jawab pangeran. Sadarlah, kata sang raja, ini adalah tanda-tanda pertama bahwa engkau benar-benar gila. Bagaimana bisa kudamu berada di atas atap? Tapi kita akan segera melihat apa kau mengatakannya sebenarnya atau bohong. Kemudian dia menoleh ke salah satu perwira utamanya dan berkata kepadanya, pergilah ke istanaku dan bawakan apa yang kau temukan di atap. Semua orang yang menyaksikan heran pada kata-kata pangeran yang katanya, bagaimana bisa seekor kuda turun di atap?
Sungguh ini adalah hal yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Sementara itu, utusan raja mengunjungi istana ditemani oleh perwira kerajaan lainnya. Kemudian dia naik ke atap di mana dia menemukan sebuah kuda dari kayu eboni berdiri di sana. Tak pernah melihat kuda sebagus itu, tetapi ketika mereka mendekat dan memeriksanya, mereka melihat ternyata itu terbuat dari kayu hitam dan gading. Di mana mereka tertawa satu sama lain dan berkata, "Apakah kuda seperti ini yang pemuda itu bicarakan? Sudah pasti dia gila, tapi kita akan melihat segera apalagi yang akan dilakukannya." Kemudian mereka segera mengangkat kudanya dan membawanya ke hadapan raja dan meletakkan di depannya. Dan semua orang mengerumuninya, menatapnya dan mengagumi keindahan hiasan yang ada pada pelana dan tali kekangnya. Raja juga ikut mengaguminya dan sangat heran. Lalu dia berkata kepada pangeran, "Wahai anak muda, apa benar ini kudamu?" "Benar, Baduga," jawab pangeran. "Ini kudaku dan kamu akan segera melihat keajaibannya." "Kalau begitu, naiklah," sambung raja. Dan pangeran berkata, "Aku tak akan naik sampai pasukanmu mundur jauh darinya." Maka raja menyuruh mereka menarik diri dari kudanya, lalu berkata kepada pangeran, "Wahai raja, aku akan segera menaiki kudaku. Lalu aku akan menyerang pasukanmu. Aku akan buat pasukanmu kocar-kacir, dan aku akan buat mereka bingung." "Lakukan apa yang kau mau," jawab raja, "dan jangan biarkan mereka, karena mereka tak akan mengampunimu." Kemudian pangeran segera naik, sementara pasukan menyusun barisan di depannya, dan salah seorang berkata kepada yang lain, "Ketika pemuda itu masuk di antara barisan, kita akan membawanya di ujung tombak atau ujung pedang kita." "Benar," kata yang lain, "sangat disayangkan. Kita harus membunuh pemuda yang begitu tampan." "Benar," jawab yang lainnya lagi, "kamu akan bekerja keras untuk mengalahkannya, karena dia tidak akan melakukan ini jika dia tidak tahu kehebatannya dan apa yang dia bisa lakukan." Sementara itu, sang pangeran setelah menempatkan dirinya di pelana di mana semua mata tertuju melihatnya, kemudian pangeran memutar tuas naik di mana kuda itu mulai bergoyang ke sana kemari dan melakukan gerakan yang paling aneh, sebagaimana seharusnya seekor kuda, sampai perutnya dipenuhi dengan udara. Kemudian ia melesat terbang bersamanya lalu membubung ke langit. Ketika raja menyaksikan pemandangan ini, dia berteriak kepada anak buahnya, "Hai kalian, bawa dia sebelum dia kabur darimu." Tetapi para wazir dan perwira-perwira berkata kepadanya, "Wahai raja, bagaimana bisa kami menyusul kuda yang terbang? Ini pasti pekerjaan sihir yang hebat, dan Tuhan sudah menyelamatkanmu darinya. Jadi bersyukurlah atas pembebasanmu." Kemudian raja kembali ke istananya dan pergi menemui putrinya, lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Raja melihat sang putri menderita karena berpisah dari pangeran hingga dia jatuh sakit dan ditidurkan di ranjangnya. Ketika ayahnya melihat ini, dia mencium di antara kedua matanya dan berkata kepadanya, "Oh putriku, terpujilah Tuhan dan terima kasih kepadanya karena dia telah membebaskanmu dari pemuda yang licik ini." Dan dia mengulangi padanya cerita tentang menghilangnya pangeran. Tetapi sang putri tak mengindahkan kata-katanya dan malah menambah kesedihannya. Dengan terus menangis dan meratap, dia berkata pada dirinya sendiri, "Sungguh aku tak akan mau makan dan minum sampai Tuhan menyatukan kembali aku dengan dia." Ayahnya sangat prihatin atas penderitaannya dan meratapi kesedihannya. Tetapi untuk semua yang bisa dia lakukan untuk menghiburnya, gairah kerinduan masih terus tumbuh padanya untuk sang pangeran. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah sang putri bisa bertemu lagi dengan pangeran? Dan bagaimana nasib orang Persia itu? Kami akan segera mengupdate cerita kelanjutannya pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.